Putra Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Baik ya, terima kasih semangatnya di pagi hari ini ya untuk mengikuti pembelajaran PPKN ya. Sebelum pembelajaran dimulai ya, kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa ya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya ada berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik, untuk sekarang silakan melakukan absensi ya. Link absensi sudah Bapak share di grup WA. Ya, silakan diisi absensinya. Sudah semua isi absensi? Sudah ya? Sudah ya, setelah Bapak cek ya ada 3 siswa tidak hadir ya. Kenapa temannya tidak hadir? Sakit 2 orang, kemudian yang lagi 1 izin 1 orang ya. Baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ya, kita membuat kesepakatan kelas ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas ya. Yang kedua, acungkan tangan terlebih dahulu ketika mau bertanya ataupun menjawab ya. Kemudian mendengarkan teman yang berbicara. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman yang sedang berbicara sampai selesai. Kemudian yang terakhir adalah HP dipergunakan saat guru menyuruh. Ya, itu ya kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang kita melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya adalah menyebutkan atau bermain Pancasila. Mulai dari Bapak ya, Pancasila, kemudian yang Bapak tunjuk itu menyebutkan 1 kata saja atau 1 kalimat saja. Ya, paham kan? Ini adalah untuk mengetes konsentrasi kalian. Ya, silakan berdiri semua. Baik ya, bisa kita mulai ya. Bapak mulai dari Bapak ya. Pancasila. 1. Ketuhanan. Ya, paham. Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan Beradab. 3. persatuan Indonesia. Ya, ya, bagus ya. Ini berarti semua konsentrasi ya. Silakan duduk kembali ya. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu nasional ya, untuk menambah rasa nasionalisme kalian ya, Bapak harap kalian sudah berpakaian rapi ya, sudah semua pakaian rapi. Kemudian sampah yang ada di kolong bangku tidak ada sampah kan? Tidak ya, sudah tidak ya, sudah bersih ya. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu nasional ya. Silakan semuanya berdiri ya. Ini adalah kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Di sini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang mau pimpin? Silakan. Ya, silakan ke depan. Baik ya, kita mulai ya.
Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, riba sabu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba sabu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik ya, terima kasih ya, silakan duduk kembali. Ya, sudah. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sekarang adalah apa makna dari lagu Garuda Pancasila? Ya, silakan. Isi Pancasila sebagai dasar negara. Isi Pancasila sebagai dasar negara. Silakan, siapa lagi? Ya. Garuda lambang negara. Garuda sebagai lambang negara. Silakan. Isi rakyat adil, makmur dan sentosa. Isi rakyat adil, makmur dan sentosa. Baik ya, bagus sekali jawabannya semua ya. Ya, lagu Garuda Pancasila itu ya, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu termasuk nilai dari sila Pancasila. Ya, kemudian rakyat adil, makmur, sentosa itu merupakan hak asasi manusia. Nah, secara garis besar ya, bahwa burung Garuda adalah lambang negara kita ya, dan di dalam terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tujuan kehidupan bernegara juga ada di sana ya, yaitu mewujudkan rakyat adil, makmur dan sentosa ya, sesuai dengan perwujudan hak asasi manusia. Nah, itu adalah kita setelah Garuda Pancasila ya. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita ya. Yang pertama adalah menganalisis konsep hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila. Kemudian yang kedua adalah menganalisis konsep HAM dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang ketiga adalah menganalisis dengan kritis pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir adalah mengusulkan dengan kritis upaya-upaya pencegahan dan penertiban terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban asasi dengan nilai sila-sila Pancasila. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ke materi ya, atau sebelum Bapak akan tampilkan video, silakan untuk mengetahui kemampuan kalian ya, sebelum mengikuti pembelajaran, Bapak akan memberikan pretest ya. Pretestnya melalui quizzes ya. Linknya Bapak sudah kirim di grup, silakan dibuka ya. Sudah dibuka? Silakan ya, bisa join dengan menggunakan kode ya, dan
Sudah semua? Bisa? Silakan masukkan kodenya. Bisa? Udah? Bisa dimulai ya? Ya, ini kodenya ya. Masukkan kode, join dengan kode ya. Baru 1 orang. Bisa? Itu baru 2, silakan. Empat orang. 5, silakan terus. Udah? Ada yang belum bisa? Udah? Sinyalnya ya. Itu bisa? Udah bisa? Udah? Udah semua? Udah ya, kita mulai ya. Silakan dijawab. Silakan dijawab ya, nanti akan kelihatan nilainya. Udah ya, berarti ini nilainya sudah bagus ya. Mohon
ya. Ini peringkat 1 ya. Ada peringkat 2 ya, kemudian peringkat 3 ya. Udah ya, sebelah dulu ya. Ya. Nah, ini adalah pemahaman awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari konsep hak dan kewajiban asasi manusia ya. Untuk hari ini adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila ya. Nah, kemarin kan sudah Bapak share ya materi di grup WA ya. Sudah dipelajari? Sudah ya. Sekarang Bapak akan putarkan video ya. Welcome to ST Prime Music World. Bluetooth modem. The Bluetooth device is connected successfully. Baik ya, silakan ditonton video berikut ini ya. Oh. Silakan. Sudah jadi kan? Ya, terus ya. Cuek aja. Ayo masuk.
Nah, itu adalah tayangan video ya. Silakan sekarang ada pertanyaannya ya. Bagaimana pendapat anak-anak tentang video tersebut? Ya, silakan. Berisikan pelanggaran hak hidup. Berisikan pelanggaran hak hidup. Berisikan pelanggaran nilai kemanusiaan terlihat ada non-diskriminasi. Diskriminasi. Silakan. Berisikan pelanggaran nilai keadilan pada hak kesetaraan. Hak kesetaraan. Terus ada lagi? Baik ya, bagus sekali jawabannya anak-anak semua ya. Di dalam video tersebut ya, di dalam video tersebut yang pertama ada hak kesetaraan. Yang kedua adalah hak non diskriminasi. Kemudian yang ketiga adalah hak hidup. Yang keempat adalah hak terbebas dari perbudakan ya. Itu merupakan ya hak asasi manusia yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia. Ya, itu ulasan dari video yang sudah anak-anak tonton. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan bahan ajar yang sudah Bapak kirim di WA grup kelas. Ya, sudah dipelajari? Sudah ya. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Bagaimana konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila? Silakan. Ada 3 nilai Pancasila. Pertama nilai ideal, kedua instrumental, dan ketiga praktis. Praktis. Terus ada lagi? Bagaimana konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila? Ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau? Silakan ya. Nilai ideal itu nilai tetap, nilai instrumen itu nilai yang bisa berubah, nilai praktis itu adalah nilai pelaksanaan. Ya, bagus sekali. Ada yang mau lagi untuk menjawab? Ya, silakan. Kalau ideal itu sesuai konsep nilai Pancasila, Pak. Ya, terus? Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan. Ya, bagus sekali ya. Baik ya. Di dalam konsep hak dan kewajiban asasi manusia ya, dalam nilai Pancasila itu ada nilai-nilai Pancasila ya. Yang pertama adalah nilai dasar atau tetap, kemudian instrumental ya, bisa diukur ya, kemudian nilai praksis ya atau pelaksanaan ya. Kemudian di sini ada nilai ideal ya. Yang pertama adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan. Nah, nilai instrumental Pancasila ya bisa diukur dapat berubah penjabaran dari nilai ideal ya, sesuai dengan HAM ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai 28J ya, dan ketetapan MPR ya, kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya, kemudian ketentuan dana dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, atau Perpu nomor 1 tahun 1999 ya, itu merupakan nilai instrumental Pancasila terhadap HAM ya, atau hak asasi manusia. Nah, berdasarkan penjabaran nilai Pancasila dengan konsep HAM, nah, sekarang anak-anak
coba mengamati di sekitar lingkungan ya. Apakah pelaksanaan HAM sudah sesuai dengan nilai Pancasila atau ada permasalahan yang terjadi, serta coba gambarkan solusi dari permasalahan itu. Nah, tugas ini adalah tugas berkelompok. Ya, silakan anak-anak duduk per kelompok ya, sesuai kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu. Silakan sekarang duduk per kelompok. Silakan. Sudah semua duduk per kelompok? Sudah ya? Sudah ya? Sekarang Bapak kasih nama kelompoknya ya. Kelompok 1 dari sini yaitu kelompok ketuhanan ya. Kelompok ketuhanan, kemudian kelompok kedua adalah kelompok kemanusiaan. Ini kelompok 2 ya, kemanusiaan. Kelompok 3 adalah kelompok persatuan ya. Kemudian kelompok 4 adalah kelompok demokrasi. Kemudian kelompok kelima adalah kelompok keadilan. Ya, silakan. Kemarin juga Bapak sudah kirim ya lembar kerja peserta didik. Ya, silakan didiskusikan di sana. Ya, petunjuknya silakan dilihat di sana. Silakan anak-anak sekarang melakukan diskusi kelompok. Kemudian membuat laporan hasil diskusi. Ya. Apabila ada yang kurang jelas ya, silakan ditanyakan. Ya. Ya. Ya, ini kan kelompok 1 atau kelompok ketuhanan ya. Sila ke-1 apa? Permasalahan yang ada apa? Kemudian solusinya apa? Ya. Ya, begitu ya. Kemudian ini adalah bahan dari bacaan ya, literasi. Ya. Bisa dicari di sini informasi tentang jawaban dari sana. Ini juga didiskusikan pertanyaannya ya, silakan dijawab ya. Ada yang tanyakan lagi, ada yang belum jelas? Sudah ya, silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Kenapa? Ya, langsung solusinya ya, kan di LKPD sudah ada ya. Silakan dicermati di sana ya. Nah, ini tulis nama kelompoknya ya, namanya siapa? Ya, isi tulis nama kelompoknya. Ada yang belum jelas lagi anak-anak? Ada yang tanyakan, silakan ditanyakan ya. Terus bang, terus hidup bang Denjang berarti. Nah, ini dijawab ya kamu. Ini kelompok berapa? Di kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Silakan buat kelompok 5 apa? Permasalahan yang ada apa? Kemudian solusinya apa? Ya, solusi dari masalah ini apa? Silakan itu dijawab. Kemudian ini adalah literatur atau kalian bisa mencari-cari juga di sini ya, informasinya di sini. Kemudian
ini dijawab. Ya, paham kan? Silakan dijawab ya. Kelompok berapa? Kelompok 4 berarti yang dibuat adalah yang kelompok 4 ya. Permasalahan yang ada apa, kemudian solusinya apa. Ya. Ini nanti ya. Baik ya anak-anak, di dalam berdiskusi ya silakan melakukan diskusi dengan baik ya. Karena Bapak akan nilai keaktifan kalian di dalam berdiskusi ya dengan kelompoknya. Ya. 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 Ngapa? Hah? Ya, soal itu. Ya. Silakan ini didiskusikan juga ya. Dijawab juga.
Silakan, waktunya lagi 10 menit. Sudah selesai, anak-anak? Kelompok sebelum Bapak tunjuk ya, silakan kelompok mana yang terlebih dahulu mau untuk presentasi ke depan ya, mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok mana mau lebih dulu? Silakan acungkan tangannya. Ya, kelompok berapa? Kelompok demokrasi. Ya, silakan ke depan. Silakan semua kelompok anggota kelompoknya juga maju ke depan ya. Silakan dibawa buku untuk sebentar, kan ada pertanyaan ya. Silakan sebentar dulu biar semua gini ya. Silakan berbaris.
Silakan kelompok lain untuk mendengarkan hasil atau presentasi dari kelompok demokrasi. Ya, silakan dimulai. Sebelumnya Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok demokrasi akan membacakan tugas yang diberikan. Permasalahan yang ada dalam demokrasi. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah menggunakan politik uang. Upaya untuk mencegah adanya permasalahan tersebut adalah masyarakat agar lebih jujur dalam memilih yang terbaik menurut hati nurani, akan dengan sogokan agar praktek uang ini lama-lama bisa hilang. Terima kasih. Silakan kelompok lain, ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana mewujudkan praktek politik bersih? Bagaimana mewujudkan praktek politik bersih? Silakan didiskusikan. Silakan dijawab. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral proaktif serta check dan balance. Bisa dipahami dari jawaban dari kelompok demokrasi? Baik ya, bisa ya. Baik ya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ya, baik ya. Sudah bagus ya hasil dari presentasi kelompok demokrasi. Ya, silakan dikasih aplaus dulu ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, kelompok berikutnya yang mau? Ya, silakan kelompok berapa? Kemanusiaan ya, silakan kelompok kemanusiaan. Silakan kelompok lain didengarkan ya hasil dari kelompok 2. Aturan Panganjali. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok kemanusiaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan yang adanya tindakan bullying di sekolah. Upaya mencegah adanya permasalahan tersebut perlu penegakan disiplin siswa dan peningkatan rasa kepedulian sesama. Udah, itu presentasinya, hasil dari diskusinya. Silakan, ada kelompok yang bertanya, silakan. Bagaimana cara penegakan disiplin yang baik? Izin menjawab. 1. Tentukan prioritas. 2. Hindari pembiasaan menunda. 3. Bersikap tegas. 4.
4. Hindari sikap proteksionis. 5. Buat rencana cadangan. Bisa dipahami dari jawaban dari kelompok 2? Bisa? Bisa? Baik ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ya? Baik ya, kelompok ini sangat bagus presentasinya ya. Kasih plus dulu kelompok ini. Baik ya, silakan duduk. Salam Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Baik ya, terima kasih ya. Dan kelompok berikutnya, ya silakan. Baik ya, perkenalkan kelompok berapa ya, silakan diperkenalkan dulu. Yang lain didengarkan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 yaitu kelompok keadilan. Perkenalkan nama saya Madidu Juliani. Perkenalkan nama saya Putu Adi Putra Pratama. Perkenalkan nama saya Pamong Sintian Garia Desari. Perkenalkan nama saya Oka Permadi. Dari sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pelaksanaan nilai praksis Pancasila dengan sila kelima, keadilan. Yaitu permasalahan yang ada yaitu tindakan pejabat negara yang mengambil hak warga negara. Misalnya, uang untuk penyaluran dana COVID dikorupsikan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Dan upaya mencegah adanya permasalahan tersebut adalah mempertegas pemberian hukuman bagi koruptor dan membina mental pejabat maupun warga negara pada umumnya untuk lebih jujur dan adil. Sekian. Jika ada yang bertanya, Silakan yang mau bertanya, kelompoknya yang mau bertanya, ya silakan. Bagaimana mewujudkan lingkungan jujur? Bagaimana mewujudkan lingkungan jujur? Silakan dijawab. saya sudah yaitu pertama, jangan ragu. Yang kedua, mengubah kebiasaan diri. Yang ketiga, menjadi lebih baik. Yang keempat, menjadi bijaksana. Baik ya, bagus sekali ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Tidak ya. Baik ya, kelompok 5 atau kelompok keadilan ya, sangat bagus sekali dalam presentasinya ya. Silakan kasih applause dulu. Ya. Baik ya, silakan duduk kembali. Baik ya, itu hasil diskusi kelompok keadilan. Kelompok berapa yang belum? Lagi 2 kelompok ya. Silakan kelompok 1 atau kelompok ketuhanan ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 1 yaitu kelompok ketuhanan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dayu Herabreta Devi, absen 9. Perkenalkan nama saya Kadek Zerofili Saputra, absen 21. Dan perkenalkan nama saya Valentina Adi Putra. Baik, biasanya di nilai ketuhanan itu yang biasanya permasalahan yang saya temui di lingkungan itu ada mengganggu orang yang sedang sembahyang dengan menyanyikan lagu yang keras. Solusinya adalah mencoba lebih toleran antar umat beragama. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Ya, baik silakan. Izin bertanya, bagaimana menciptakan lingkungan toleran dalam umat beragama? Saling tanggung rasa. Saling tenggang rasa, menghargai antar sesama meskipun mereka memiliki latar belakang agama yang berbeda dengan diri kita. Melaksanakan ibadah sesuai agama yang telah dianut
Yang ketiga, mematuhi peraturan yang berkaitan dengan agama dan kebudayaan. Sekian presentasi dari kami. Bisa dipahami? Bisa ya, bisa diterima ya. Baik ya, ini sangat bagus ya presentasi dari kelompok ketuhanan. Ya, kasih aplaus dulu. Ya, baik ya, silakan ditutup presentasinya, kemudian kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih atas waktunya untuk presentasi kami dari kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Untuk penutupan saya ucapkan saya tutup dengan Paman Jali. Para Mesati ya. Baik ya, kasih aplaus dulu ya, biar semangat kelompok ini ya. Kelompok ketuhanan ya. Ya. Kelompok ketuhanan ya. Bagus juga ya presentasinya ini ya. Karena Bapak lihat semua tegang sekali melihat presentasinya. Kelompok ini bisa membuat kalian semua untuk ketawa ya. Baik, kelompok yang belum, Bapak berapa? Ya, silakan. Baik ya, silakan didengarkan presentasi dari kelompok berapa ini? Kelompok 3, kelompok persatuan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 yaitu persatuan ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tadi. Permasalahan yang ada itu adanya tindakan KKB di Papua yang memecah kesatuan Indonesia. Upaya mencegah adanya permasalahan tersebut yaitu pemerintah bisa lebih tegas dalam menghadapi KKB ini karena arahnya sudah menjadi terukis bagi bangsa kita sendiri. Padahal seharusnya mereka adalah saudara kita. Untuk sesi tanya jawab kami. Ya, silakan. Bagaimana mewujudkan persatuan yang baik? Baik, jadi izin menjawab untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi ada beberapa cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin dengan cara meningkatkan sikap toleransi antar sesama, meningkatkan rasa solidaritas antar sesama, dan mengikuti kegiatan gotong royong. Apakah bisa diterima? Bisa diterima? Bisa ya, baik ya. Bagus presentasi dari kelompok ini. Ada yang bertanya lagi? Sudah, Pak. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi ya, baik ya. Dari kelompok persatuan ya, sudah bagus hasil diskusinya dan presentasinya ya. Silakan dikasih aplaus dulu. Baik ya. Silakan ditutup presentasinya, kemudian kembali ke tempat duduk. Baik, jika sudah kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi. Ada kelompok yang belum? Sudah semua ya? Sudah semua kelompok ya? Baik ya, terima kasih untuk presentasi dari masing-masing kelompok ya. Setelah pembelajaran yang kita lakukan, apa pembelajaran yang bisa anak-anak dapatkan hari ini ya? Ya, Pak. Silakan. HAM adalah hak kodrat yang melekat pada diri manusia sebagai seorang manusia. Hak asasi yang kemudian dengan baik jika didukung oleh pelaksanaan kewajiban asasi yang baik dalam dasar pikiran Pancasila sebagai nilai ideal, instrumental, dan praksis. Telah mengedepankan penegakan hak asasi manusia pada masing-masing sila yang ada dalamnya. Untuk itu, kewajiban
asasi perlu dibentuk lebih baik dan sejalan dengan nilai Pancasila agar hak asasi bisa ditegakkan. Terima kasih, Pak. Baik ya, terima kasih jawabannya. Kemudian ada pertanyaan anak-anak? Tidak ya. Baik, terima kasih ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri ya, atau sebelum ke berikutnya kita akan mengerjakan post test ya, atau evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya. Sama ya, post test menggunakan quizzes ya, dengan link yang sama. Silakan dibuka quizesnya ya. Sudah semua buka quizesnya? Sudah ya. Ini kodenya ya. Join dengan kode ya. Dah join langsung ya. Baru satu ya. Sudah semua? Baru 8 ya, silakan yang belum gabung dengan kode ya. Baik ya, kita mulai ya. Ayo siap-siap dimulai. Silakan dijawab.
Udah semua selesai ya? Udah selesai ya? Udah ya? Kita akhiri ya. Nah, sekarang kelihatan ya siapa peringkat 1, siapa peringkat 2 ya. Ya. Bagus sekali ya. Hasilnya meningkat ya dari pretest tadi ya. Artinya pemahaman kalian sudah meningkat ya. Ya. Itu kelihatan ya. Nah, baik anak-anak ya, terima kasih ya. Hasil dari post-testnya sudah meningkat dari hasil pretest ya. Nah, untuk sekarang ya, silakan anak-anak untuk menyimpulkan ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi hari ini. Ya, silakan. Konsep hak asasi manusia sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan atau nilai instrumental dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan nilai praksis. Baik ya, terima kasih ya atas kesimpulan yang sudah diberikan. Kasih aplaus dulu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini ya, kita akan melakukan refleksi ya, refleksi ya. Bapak akan menanyakan perasaan anak-anak selama mengikuti pembelajaran hari ini ya, dengan memberikan emoji ya. Kalau senang kalian senyum lebar ya, silakan ya. Kalau biasa saja hanya senyum sedikit ya. Kalau kecewa kalian murung ya. Dan di LKPD sudah ada ya, silakan dilingkari yang di sana ya. Silakan ya, gimana perasaannya, senang, biasa saja atau kecewa. Silakan kalau sudah dijawab ya. Dan pertanyaan kedua juga ya, apa pengetahuan baru dan manfaat yang telah kalian pahami? Silakan dijawab juga ya. Kemudian sebentar, silakan yang mau menyampaikan hasil dari refleksinya untuk ke depan ya. Sudah? Ada yang mau ke depan? Ya, silakan. Ya, satu orang saja. Silakan ya. Apa pengetahuan baru dan manfaat yang telah kalian pahami? Yang kelompok kami pahami yaitu bisa memahami apa itu HAM dan kita bisa mencari solusi bersama tentang masalah yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Untuk perasaannya bagaimana? Senang. Senang ya. Gimana kalau senang gimana? Senang.
tenang ya. Ya, baik ya, silakan duduk ya. Kasih aplaus dulu ya. Ada yang mau tampil lagi? Ke depan untuk silakan. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Baik ya. Terima kasih ya untuk jawabannya. Untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM ya. Silakan pelajari materi tersebut ya. Kemudian anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Kemudian untuk ketua kelas ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita tutup dengan doa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maturang para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, baik ya. Terima kasih ya.